pertama tanam kan saya di sini petani jagung ya. Nggih. Nah, untuk pertama saya membutuhkan bibit unggul dari varietas jagung yang super. Yang kedua adalah media untuk menanam. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuriana Haryanti, mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi. Tujuan kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen proyek sistem informasi, yaitu mewawancarai salah satu UMKM di beberapa bidang. Salah satunya Mas Adi kan bidang pertanian, gitu. Ya. Jadi kami bermaksud untuk menjadikan Mas Adi sebagai narasumber pada wawancara kami kali ini. Selanjutnya beberapa pertanyaan akan diajukan oleh teman saya. Ya. Sebelumnya kalau saya Adi Lustio Mas Adi. Ya. Jadi sama dengan Mbak Yana tadi dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang mengenai mulai start sampai finish jenengan ini bergelut di pertanian. Jadi di sini pastinya kan mempunyai sebuah permasalahan ya. Tetapi di permasalahan ini nanti saya urutkan biar nanti kalau menjawab enak. Jadi untuk proses menanam ini jenengan bahan baku yang dibutuhkan itu apa saja Mas Adi? Untuk pertama tanam kan saya di sini petani jagung ya. Nggih. Nah, untuk pertama saya membutuhkan bibit unggul dari varietas jagung yang super. Yang kedua adalah media untuk menanam. Yang ketiga adalah pupuk. Nah, pupuk untuk menimbun jenis tersebut. Oke. Seperti pupuk organik. Oh, pupuk organik ya. Nah, mungkin setelah menanam pastinya itu ada itu ya proses produksi. Atau mungkin bisa masuk ke perawatan. Itu mungkin gimana sih merawat tanaman jagung mulai dari tanam tadi, pemupukan sampai proses produksi hingga finish gitu. Nah, dari 10 hari habis tanam itu memberikan pupuk pertama, yaitu pupuk kimia berupa urea dan fosfa dan NPK. Terus di umur 35 nanti pemupukan kedua. Oh, iya. Nah, untuk serangan hama itu bisa dilihat dari seberapa hama tersebut menyerang. Kita semprot dengan insektisida. Oh iya. Kalau dengan gulma-gulma yang tumbuh di sekitarnya, kita semprot dengan pestisida pembasmi rumput. Iya. Untuk di sini kan lahan persawahan ya Mas Adi. Iya. Mungkin untuk proses produksi yang paling apa ya kalau namanya itu yang paling menjadi permasalahan itu apa? Misal apa gulma atau mungkin hama dan lain sebagainya gitu. Yang pertama yaitu cuaca. Oh, cuaca ya. Cuaca sekarang tidak mendukung, kadang panas, kadang peralihan hujan terus gitu. Sehingga menyebabkan pertumbuhan jagung saya itu kadang terserang jamur gitu Mas. Iya. Hama juga kadang nyerang ulat gitu. Oh iya. Kira-kira perbandingan Mas ya, ketika jenengan ini nanam berapa luas lahan? Kurang lebih setengah hektar. Setengah hektar itu menghasilkan berapa ton setiap satu kali panen? Setengah hektar itu kurang lebih 1 ton seperempat. Kurang lebih ya 1 ton 3 kintal. Oh gitu, siap. Nah setelah itu mungkin proses produksi tadi sudah selesai ya, gambarannya seperti itu. Nah setelah produksi atau panen telah dilakukan, berarti kan ada limbah ya Mas? Iya. Seperti mungkin pohon jagung dan sebagainya. Nah itu bagaimana sih cara pengolahan limbah tersebut agar juga tidak mencemari lingkungan? Kalau kita lihat dari cuacanya mendukung panas, saya timbun, saya bakar. Untuk pupuk organiknya juga, misalnya cuacanya hujan, saya timbun taruh pinggiran aja Mas. Gitu. Oh iya. Berarti istilahnya ya cukup mudah kalau ketika cuacanya itu bersahabat gitu. Iya. Nah. Terus itu Mas ya, kan pastinya setelah panen itu Mas Adi juga membutuhkan sistem pemasaran. Iya. Nah, untuk barang atau hasil panennya tersebut itu dijual di tengkulak atau gimana Mas ya? Kadang kalau cuacanya kurang mendukung pas hujan,
itu saya jual ke pengepulnya gitu. Oh, untuk pengepul ya. Ya kalau cuacanya panas saya jual langsung ke tempat-tempat bidok-bidok tersebut sekitar. Oh iya. Ya, oke lah Mas Adi, mungkin itu ya pertanyaan, sedikit pertanyaan dari kami, mulai bahan baku sampai proses pemasaran. Intinya kan di sini jenengan bertahan itu pasti ada min dan plusnya ya. Iya. Tetapi di sini banyak min atau banyak plusnya Mas biasanya? Kalau menurut saya banyak. Oh iya Mas Adi, ini tadi ada sedikit tambahan ya, karena jenengan tadi menyebutkan sedikit tentang beberapa kendala. Nah, salah satunya adalah cuaca. Nah, di sini cuaca itu yang paling mempengaruhi itu proses awal dari akhir itu apa saja, Mas? Kalau dari proses penanaman habis kurang lebih 1 bulan menanam, itu kalau cuaca hujan itu akan mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman jagung sehingga kurang tumbuh subur gitu Mas. Gitu ya. Ya. Berarti untuk cuaca ini dalam 1 bulan setelah tanam ini harusnya kering ya, atau mungkin tanahnya itu basah-basah gimana gitu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu Mas, kalau misal sudah kering terus dikatakan jagung itu sudah berhasil tumbuh, nah permasalahan tentang cuaca selanjutnya itu di bagian mana saja Mas? Atau mungkin di tengah-tengah tanaman? Ya pas saat pembuahan. Iya. Soalnya saat pembuahan itu membutuhkan cuaca yang cerah untuk penyerbukan gitu Mas. Misalnya penghujan, nanti hasil panen tersebut akan mempengaruhi. Gitu ya. Kadang kan jadi nggak ada buahnya, atau apa ya, kalau orang ngomong di sini itu namanya gabuk ya. Oh, gabuk ya. Nah. Gabuk. Ya, gabuk Mas. Itu ya. Terus yang selanjutnya itu Mas ya. Pada waktu hasil akhir panen itu apakah juga mempengaruhi cuaca ini ketika panen atau mengolah limbah tersebut? Nah, kalau pas saat panen itu, kalau sedang panen raya, harga jagung itu menurun Mas gitu. Nah, jadi kita harus pintar-pintar pemasarannya. Oh gitu ya. Dari pemasaran kita jual ke bidok-bidok terdekat atau ke pengepul Iya. gitu. Karena soalnya kalau panen raya itu harga jagung yang biasanya agak naik sedikit jadi standar lagi gitu. Oh gitu. Kira-kira kalau di pengepul itu gimana Mas? Untuk harganya jenengan bisa dibilang untung atau rugi? Nah, kalau ke pengepul itu bisa dikatakan setara dengan modal gitu Mas. Oh gitu ya. Jadi keuntungan itu sangat menipis banget. Oh gitu. Untuk nominal uangnya itu biasanya per kilo itu berapa Mas kalau di Per pengepul? kilo, kalau pengepul itu kan biasanya langsung dari pohonnya Mas. Oke. Jadi itu per kilonya kalau masih gelondongan atau masih ada jangkulnya itu kurang lebih 1.500 kalau sekarang Mas. Soalnya sekarang ini pengaruh, kemarin itu ada peternak yang diundang dari ke istana oleh Pak Jokowi, itu mempengaruhi laju pemasaran jagung gitu. untuk pakan ternak. Ya. Kalau semisal di apa tadi Mas selain pengepul? Pengepul Di bedok-bedok. ya, Kalau di bedok-bedok itu gimana harganya? Kalau ke bedok itu saya jual dengan jasnya sudah dipipil Mas, bersih maksudnya. Itu kurang lebih 1 kilo itu 5.000 sampai 6.000. Ya. Tapi itu kalau di bedok ya. Iya. Itu sifatnya ngecer berarti Mas ya? Iya ngecor. Berarti berapa kintal? oh gitu ya. Langsung banyak. Sedangkan di sini hasilnya itu 1 ton. 1 ton 3 kintal kurang lebih. Oh iya. Berarti kalau dari permasalahan jenengan tadi mulai dari cuaca, terus harga, terus pemasaran dan sebagainya. Nah, untuk kendala yang paling besar itu di bagian mana Mas? Kendala dalam mengelola atau menanam jagung ini? Kendalanya itu pas saat itu Mas, cuaca hujan, lajunya pertumbuhan kurang baik, nanti keserang jamur gitu. Kebanyakan ovarium banyak yang mati gitu. Biasanya kan setelah hujan terus itu panas buanter gitu kan. Iya. Itu mempengaruhi pertumbuhan jamur itu Mas, kurang baik. Nah, yang kedua yaitu dari segi pemasarannya. Jika harga jagung itu turun, ya gimana lagi kita jadi petani, ikut aja dari
itu pengepulnya. Itu ya Mas kendala yang paling besar dalam mengelola jagung. Berarti di sini dapat diambil kesimpulan ketika cuaca ini bersahabat, artinya jagung ini akan menghasilkan hasil yang sesuai keinginan atau yang melimpah. Dan nantinya juga berkaitan dengan pemasaran. Jika panen raya, harga jagung ini agak sedikit menurun. Apalagi ketika dijual di Tengkulak itu hampir setara dengan modal atau untungnya itu sedikit. Ya mungkin itu dulu Mas Hadi ya yang bisa kami berikan pertanyaan dan jenengan. Nantinya kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihan, saya akan tanya lagi. Oke.